Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di channel NLP Spiritual Motivasi dan masih bersama saya Ahmad Fatailah. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang keajaiban pikiran. Nah, berbicara mengenai keajaiban pikiran, kita tidak bisa lepas dari cara kerja pikiran manusia. Maka kita harus mempelajari ini supaya kita mengerti betul bagaimana cara kerja pikiran yang sangat berhubungan dengan keajaiban yang kita alami, yang sangat berhubungan dengan NLP, hipnosis, dan juga Law of Attraction. Simak terus sampai habis. Nah, teman-teman semua, sebetulnya kalau kita bicara tentang keajaiban, semua yang kita alami, termasuk kita bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar, itu adalah keajaiban. Apapun yang kita alami juga, misalkan kita bisa bekerja, mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, itu juga keajaiban. Tetapi sebaliknya, keajaiban itu tidak melulu yang baik-baik. Ada keajaiban yang tidak menyenangkan. Misalkan, kalau ada orang mendapatkan musibah, mendapatkan kesialan, itu juga sebenarnya adalah keajaiban, begitu. Jadi jangan dikira keajaiban itu hanya yang baik-baik saja. Sebetulnya yang buruk itu juga keajaiban. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengubah keajaiban yang buruk menjadi keajaiban yang baik, begitu. Atau dengan istilah lain, bagaimana cara kita mengubah kesialan menjadi keberuntungan, seperti itu. Nah, semua itu sangat terhubung, sangat terkait dengan cara kerja pikiran manusia itu sendiri. Maka dalam hal ini kita harus mempelajarinya dari sudut pandang neuro-linguistic programming dan juga hipnosis, termasuk juga Law of Attraction, begitu. Mari kita pelajari sama-sama. Nah, ini adalah cara kerja pikiran yang terkait dengan NLP tentunya, kemudian Law of Attraction dan hipnosis. Nah, cara kerja pikiran manusia, ya karena kita memang manusia ya, karena kita manusia jadi harus mengerti bagaimana cara kerja pikiran kita. Karena akan menjadi lucu kalau kita manusia tetapi tidak mengerti bagaimana cara kerja pikiran kita. Nanti kalau kita sudah mengerti bagaimana cara kerja pikiran kita sendiri, kita bisa mengoptimalkan penggunaannya, ya, sehingga kita memiliki kekuatan pikiran yang bisa lebih hebat daripada sebelumnya, karena kita mengerti bagaimana kunci-kunci untuk menggunakan pikiran kita sendiri secara optimal, sehingga hasilnya bisa mengarah kepada keajaiban yang kita inginkan, seperti itu, dan menghindarkan diri dari keajaiban yang tidak kita inginkan. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Cara kerja pikiran, NLP, hipnosis, dan LOA. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah external event. External event ini adalah kejadian di luar diri kita, apapun itu ya. Bisa fenomena atau apapun itu, pokoknya semua kejadian, semua hal yang ada di luar diri kita itu external event. Dan di sini yang perlu diketahui adalah external event itu sifatnya netral, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tapi netral sifatnya. Nah, kenapa ada kejadian yang buruk, ada kejadian yang baik, ada keajaiban yang buruk, dan juga ada keajaiban yang baik? Itu tergantung persepsi kita. Nah, nanti akan kita bahas. Oke. Nah, external event ini sesungguhnya adalah berupa informasi ya. Semua apapun itu yang terjadi di luar diri kita itu adalah informasi yang sifatnya netral, kemudian masuk ke dalam diri kita melalui panca indera, yang ujungnya adalah masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam pikiran ya, melalui pintu masuk yang disebut panca indera itu. Nah, ada 5 panca indera sebagaimana yang kita ketahui. Pertama ada mata, telinga, hidung, penjejapan, dan peraba.
Nah, informasi yang masuk ke dalam panca indera ini disebutkan dari beberapa penelitian, yaitu 2 juta bit informasi. Ini per detik ya. 2 juta bit informasi per detik begitu. Sehingga kalau misalkan 2 juta bit per detik ini masuk ke dalam otak kita bisa overload, bisa hang ya, nggak bisa dipakai. Nah, oleh karena itu di dalam pikiran kita ada filter. Filter ini fungsinya adalah untuk menyaring berbagai macam informasi yang masuk ke dalam diri kita supaya otak kita tidak mengalami overload. Ya, kita hanya menyerap informasi yang mungkin dibutuhkan saja dan membuang informasi yang tidak dibutuhkan, seperti itu. Nah, filter ini ada apa saja? Yang pertama ada filter generalisasi, distorsi, ada delesi ya. Yang pertama, generalisasi ini adalah menyamakan satu informasi dengan informasi lain. Ya, menyamakan, saya ulangi lagi, generalisasi ini adalah fungsi filter untuk menyaring informasi yang memiliki kesamaan ya. Informasi yang masuk itu memiliki kesamaan dengan informasi lain yang sudah ada di dalam diri kita. Begitu. Jadi disamakan. Kemudian yang kedua ada filter distorsi. Distorsi ini adalah filter untuk membelokkan informasi sehingga apa yang kita tangkap bisa jadi tidak sama persis dengan kenyataannya. Nah, inilah kenapa fakta antara realita dengan pendapat itu berbeda biasanya. Kenapa? Karena terjadi distorsi informasi ya, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita persepsikan itu tidak seperti apa yang kita lihat. Begitu. Apa yang kita anggap seringkali tidak seperti apa yang kita lihat, seperti itu. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita ada filter distorsi ini. Begitu. Kemudian ada filter delesi yang ketiga. Delesi ini menghapus informasi yang mungkin tidak penting atau kurang penting, sehingga tidak masuk ke dalam pikiran kita. Oleh karena itu, karena adanya ketiga filter ini, maka informasi apapun yang masuk ke dalam diri kita itu tidak utuh, ya, tidak utuh. Sehingga persepsi kita kadangkala tidak sama persis dengan fakta. Penilaian kita seringkali hanya bersifat subjektif. Apa kata diri kita sendiri, bukan sesuai dengan faktanya, begitu. Nah, jelas ya. Nah, di samping ada ketiga filter ini, ada juga filter yang lain, yakni metaprogram, value, belief, decision, dan memory. Ya, metaprogram ini adalah program yang menaungi program yang lain. Ini nanti akan saya bahas di video yang lain ya, supaya lebih paham. Saya tidak bisa menjelaskan metaprogram di video ini karena terlalu luas, terlalu kompleks. Nah, nanti akan saya sediakan sendiri penjelasannya. Kemudian ada filter value, nilai-nilai, termasuk lagi belief, keyakinan-keyakinan, decision, keputusan, dan memori, ingatan kita. Ini juga merupakan sebuah filter yang menyaring informasi, ya, merupakan filter yang menyaring informasi masuk ke dalam pikiran kita, seperti itu. Nah, setelah informasi itu melalui filter ini, maka akan akan dipotong-potong ya, menjadi 5-9 informasi saja yang akan masuk ke dalam internal representasi, begitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belajar hipnosis, maka filter ini disebut pikiran sadar ya. Jadi selama ini yang disebut pikiran sadar itu adalah filter di dalam pikiran kita sendiri di dalam mengolah informasi, atau istilahnya adalah pikiran logis. Ya, ini. Jadi filter-filter ini adalah pikiran logis yang kita gunakan untuk menyerap informasi, untuk berpikir, untuk melogika, ya, untuk menganalisa apakah itu masuk akal ataukah tidak, apakah itu sesuai dengan keyakinan kita ataukah tidak. Nah, itu semua adalah kinerja dari pikiran sadar. Kemudian dari sini, begitu masuk ke dalam internal representation, inilah yang disebut dengan pikiran bawah sadar, begitu. Nah, teman-teman yang bermain hipnosis ataupun bermain di NLP itu sesungguhnya adalah bermain di filter ini.
bagaimana cara kita memanipulasi filter pikiran ini, atau memanipulasi pikiran sadar sehingga sugesti ataupun saran ataupun perintah ajakan bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar atau masuk ke dalam internal representasi ini sehingga tidak ada penolakan. Beda kalau kita tidak memanipulasi pikiran sadar atau tidak memanipulasi filter pikiran ini sehingga informasi yang masuk bisa ditolak. Kenapa? Karena bisa jadi tidak sesuai dengan belief, tidak sesuai dengan keputusan, atau tidak sesuai dengan metaprogramnya, nggak sesuai dengan memori yang sudah ada di dalam pikiran kita. Contoh begini, misal kalau kita ingin menghipnosis seseorang, sedangkan sugesti yang kita berikan dalam hipnosis itu bertentangan dengan beliefnya, dia tidak sesuai dengan keyakinannya, maka akan otomatis ditolak. Contoh begini, silakan Anda pejamkan mata Anda dan setelah itu Anda akan kerasukan jin. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Karena itu akan terjadi suatu penolakan karena manusia itu memiliki belief, ya. Bisa jadi beliefnya adalah takut terhadap jin dan sebagainya, sehingga akan tertolak hal itu. Orangnya nggak mau dihipnosis. Ya, contoh lagi, misalkan ada informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, informasinya itu begini, mencari uang itu mudah. Nah, tetapi orangnya memiliki value, memiliki belief bahwasanya mencari uang itu sulit, sehingga sugesti yang masuk mengenai mencari uang itu mudah menjadi sulit juga, tertolak, nggak bisa, karena ada belief yang mengatakan mencari uang itu sulit, begitu. Nah, makanya di dalam ranah ilmu hipnotis itu ada berbagai teknik untuk memanipulasi filter pikiran sadar ini supaya sugesti yang diberikan kepada orang lain atau klien itu bisa masuk sesuai dengan filter ini, begitu. Nah, kemudian setelah informasi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar atau internal representation, itu akan dibentuklah suatu map atau peta pikiran, ya, peta di dalam otak kita, atau disebut persepsi-persepsi di dalam diri kita, yakni di dalam internal representasi ini adalah berbagai macam persepsi peta yang ada di dalam diri kita, begitu. Jadi internal representation ini sesungguhnya adalah gudang memori, gudang pengalaman, ya, atau juga disebut pikiran bawah sadar itu yang menyimpan 99% ya dari potensi diri kita, pengalaman diri kita, termasuk peristiwa yang traumatis atau peristiwa yang membuat kita ketakutan secara otomatis, fobia, itu semuanya ada di dalam pikiran bawah sadar kita, ya. Ada kode-kode internal di dalam diri kita yang mengkodekan setiap pengalaman, ya, yang mengorganisasikan setiap pengalaman sehingga pengalaman itu sesungguhnya bisa diprogram ulang, ya, atau dibentuk ulang, dibentuk strukturnya sehingga akan menjadi program lain yang menguntungkan bagi diri kita atau merugikan bagi diri kita. Nah, disinilah sesungguhnya kalau kita berbicara tentang LOA atau Law of Attraction, sesungguhnya kunci pentingnya itu ada pada internal representasi ini. Internal representasi ini akan berubah menjadi state, kemudian menjadi fisiologi atau gerakan tubuh, akhirnya menjadi behavior. Ini apa yang kita perbuat, what we do. Nah sesungguhnya ini, ya, maaf tadi kelewatan. Metaprogram, value, belief, decision ini adalah bagian dari internal representasi atau bagian dari pikiran bawah sadar, begitu. Yang tiba-tiba muncul, bisa juga muncul ke pikiran sadar kita untuk menjadi filter atau menyaring informasi yang masuk. Apakah informasi itu sesuai ataukah tidak sesuai dengan perintah program, ataukah tidak sesuai dengan value, belief, decision, memory. Kalau tidak sesuai, maka informasi itu akan ditolak atau dibelokkan atau bisa jadi dihapus, begitu.
Kalau sesuai akan diterima. Itu pun penerimaannya itu pun tidak bulat-bulat, tetapi akan disaring, ya, akan dicocokkan, akan disesuaikan dengan program-program yang sudah ada di dalam diri kita, sehingga informasinya masuk itu akan sesuai dengan persepsi diri sendiri, begitu, bukan sesuai dengan faktanya. Makanya di dalam NLP ada asumsi the map is not territory, ya. Prasangka kita atau persepsi kita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tetapi hanya persepsi yang sifatnya subjektif belaka. Hal itu dikarenakan ada fungsi filter ini, begitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa hubungannya dengan law of attraction dan keajaiban yang kita alami? Sesungguhnya law of attraction ini sangat dipengaruhi dari cara kita berpikir, ya. Mulai dari filter yang kita gunakan untuk menyerap informasi, itu sudah mempengaruhi law of attraction. Kemudian apalagi kalau sudah masuk di pikiran bawah sadar, ya, keyakinan kita, belief atau value, metaprogram, keputusan, memori, itu sangat berdampak langsung kepada law of attraction, ya. Apalagi yang sudah berubah menjadi state atau suasana hati kita, mood kita, itu sangat berpengaruh pada law of attraction, begitu. Termasuk lagi fisiologi, gerakan tubuh kita, ya. Karena gerakan tubuh itu sangat dipengaruhi dari state, jadi sangat berpengaruh pula pada law of attraction. Apalagi yang sudah menjadi behavior, menjadi perilaku, menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita, itu langsung bersinggungan dengan law of attraction. Maka disinilah realita yang kita alami seperti apa. Apakah realita itu menyenangkan atau realita itu buruk bagi kita. Contoh, kalau kita dapat keberuntungan, misalkan kerja kita lancar, kita dapat uang yang banyak, kita dapat rezeki yang banyak, kita mendapatkan banyak keberuntungan, banyak kebaikan, itu adalah kejadian-kejadian yang kita undang dikarenakan kita memiliki filter yang mengolah informasi itu, sehingga akan berdampak langsung pada law of attraction, begitu. Jelas ya? Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingin mengubah realita atau kita ingin menarik kejadian yang menyenangkan dan menolak kejadian yang tidak menyenangkan, maka prinsip utama yang harus kita lakukan adalah harus bisa mengelola filter pikiran ini, begitu. Jadi kejadian yang masuk, apapun kejadian yang kita terima, kejadian yang kita alami, itu harus kita filter, kita kelola dengan baik, sehingga akan menjadi konsep bawah sadar yang memberdayakan, konsep bawah sadar yang positif bagi diri kita sendiri, begitu. Sehingga state-nya, suasana hati kita pun akan menjadi positif, dan ini akan langsung bersinggungan dengan law of attraction yang ada di alam semesta ini, dan menarik hal-hal yang baik-baik saja, begitu. Kenapa? Karena konsep di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan hal-hal yang memberdayakan. Sebaliknya, kalau di dalam pikiran kita ada konsep-konsep yang tidak memberdayakan, maka itulah yang justru menarik suatu kejadian, realita, atau nasib yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri, seperti itu. Nah, jelas ya? Oke, jadi sesungguhnya kuncinya itu hanya ada pada bagaimana konsep kita berpikir, begitu. Bagaimana kita menggunakan pikiran kita, ya. Bagaimana kita menggunakan logika kita untuk mencari informasi, apakah informasi itu penting ataukah tidak. Kemudian kita filter ke dalam pikiran kita menjadi konsep-konsep yang memberdayakan atau konsep-konsep yang tidak memberdayakan. Contoh begini, mencari uang halal itu sulit. Mungkin ada orang yang bilang begitu. Nah, itu adalah suatu konsep yang mungkin bisa jadi tidak memberdayakan bagi kita, sehingga realita kita, keyakinan tersebut akan mempengaruhi realita kita yang seolah-olah sama dengan apa yang kita yakini, seperti itu. Jadi mencari uang itu sulit. Sedangkan kalau
kita meyakini mencari uang itu mudah, ya, bahkan mencari uang halal itu lebih mudah daripada uang haram, maka kalau konsep ini kita yakini akan langsung bersinggungan dengan law of attraction, begitu. Sehingga hanya akan menarik hal-hal yang kita inginkan, menarik hal-hal yang positif untuk hadir ke dalam hidup kita, seperti itu. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.